Bab 2212. Cacing api merah. Hong. Beberapa kumbang yang menyerang, seluruhnya pun mengenai cahaya pedang, dan terjatuh ke lantai. Erikin sedikit mengerutkan dahi. Meskipun seluruh dari mereka terluka dan tidak bisa kembali bangkit, namun di bawah pedang King Tong hanya menyisakan jejak dangkal. Sekelompok kumbang saat melihat adegan yang terjadi, pun hanya berputar di tempat semula. Terlihat jelas, mereka terkejut karena Erikin untuk sementara waktu. Aku mengingatnya, ini adalah cacing api merah. Tapi astaga, di dalam goa mengapa terdiri cacing api merah yang menyeramkan dalam jumlah banyak seperti ini? Di saat seluruh orang terus mundur ke belakang, mendadak Penatua di sebelah berteriak. Penatua, apakah cacing api merah ini menyeramkan? Jesse Tang berujar dengan cemas. Mereka adalah semacam kelompok kumbang yang menjadikan api sebagai makanan. Pertahanan diri kumbang ini juga sangat mengejutkan. Sebelumnya kalian telah melihat, kultivator di fase transendensi juga sulit melawannya. Api yang dikeluarkan dari mulut mereka tidak kalah dari api suci. Tempat yang terdiri bekas gigitan mereka, bahkan tulang akan segera meleleh menghilang. Suara Penatua Zhang terdengar buru-buru, dan berujar ketakutan. Apalagi kumbang ini adalah kelompok cacing api merah yang berada di hadapan kita sudah setara dengan kekuatan api suci. Jika lebih banyak lagi, aku sudah benar-benar tidak berani membayangkannya. Usai mendengar apa yang dilontarkan oleh Penatua Zhang, seluruh orang juga kembali terkejut. Pantas saja siluman tikus api langsung menghilang, harus mengetahui mereka juga berada di fase transendensi, bahkan tidak takut akan api. Jika benar-benar seperti ini, pertahanan diri sangat luar biasa, bahkan pedang spiritual tidak bisa menembus mereka. Kekuatan serangan juga sangat luar biasa. Setiap serangan bagaikan api suci, sama-sama menyeramkan. Yang ribet adalah, seluruh orang juga menggunakan api suci. Mereka tidak takut akan api, akan sedikit kesulitan jika ingin langsung membunuh mereka. Berada di lantai sejenak, beberapa cacing api merah yang memimpin di depan kembali terbang. Meskipun tidak segera menyerang, namun netranya menatap seluruh orang dengan dingin, dan yang membuat seluruh orang ketakutan. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menyerang? Chen menggertakkan gigi sembari bertanya. Jika hanya sebanyak ini, aku bisa melawan. Namun jika lebih banyak, hanya bisa kabur, Penatua Zhang berujar. Usai berujar, Penatua Zhang menatap Erikin sekilas. Tentu, seluruh hal yang diucapkan olehnya adalah kondisi di mana Erikin tidak memiliki kartu lain. Memang sedikit kesulitan, beberapa siluman tikus api tengah mengaburkan diri, sepertinya akan menimbulkan cacing api merah yang lebih banyak, Chen berujar. Namun takutnya, kita tidak bisa kabur. Masalahnya, ini adalah ruangan kecil yang menjadi satu. Meskipun seluruh orang mengaburkan diri, sepertinya tidak akan berguna. Kalian segera masuk teknik giok, mereka akan segera menyerang. Menatap saluran di sekitar, cacing api merah yang muncul kian banyak. Mendadak Erikin berujar. Tuan Qin, apakah kamu akan melawan mereka secara sendiri? Penatua Zhang mendengar kata-kata Erikin pun merasa terkejut. Erikin mengangguk. Teknik giok membuka. Beberapa orang menggertakkan gigi, dan memilih untuk terbang ke dalam. Meskipun ingin membantu, namun dikarenakan Erikin tidak menginginkan mereka ikut campur hal tersebut, mereka juga tidak akan mengganggu Erikin. Hati-hati, Jesse Tang adalah orang terakhir yang terbang memasuki teknik giok, dan berujar kepada Erikin. Di saat Jesse Tang terbang memasuki teknik giok, cacing api merah juga langsung bergerak. Saat seluruh orang tengah berbicara, beberapa jalan menyimpang juga terus muncul cacing api merah, dan jumlah kian membanyak. Ini juga memberikan kepercayaan diri yang besar untuk cacing spiritual yang memimpin di depan.
Suara itu kembali terdengar. Cacing spiritual yang tak bisa terhitung ini pun segera menyerang ke arah Erikin. Saat mendengar suara yang menusuk telinga, melihat puluhan ribu cacing api merah, mulut yang menganga lebar, bahkan mengeluarkan gigi taringnya, dan menggerakkan sayapnya terbang menuju ke arah diri sendiri. Siapapun yang menghadapi masalah ini tentu akan merasa ketakutan. Tapi saat menghadapi cacing spiritual yang menyerang, Erikin tidak memilih untuk mundur. Justru dia memilih untuk menghindar dan menuju ke sebelah jalan menyimpang. Sedangkan mereka pun segera mengikuti Erikin. Dikarenakan Ekaristi Yandi, di dalam goa, gerakan Erikin juga tidak mengalami halangan. Terbang menuju ke satu jalan menyimpang. Tidak lama Erikin pun melihat satu siluman tikus api yang terlihat panik sedang mengaburkan diri. Terlihat jelas, dia tidak mengetahui kawan lainnya tidak lari menuju ke arah sini dan telah mati. Erikin juga menggunakan formasi jimat untuk mengetahui posisi siluman tikus api ini. Saat terbang, Erikin pun mengulurkan tangan mengambil siluman tikus api tersebut. Di dalam goa, mungkin saja dia terdiri sedikit kegunaan, tentu harus mengambilnya untuk menjaga-jaga. Di saat dirinya tengah menolong siluman tikus api, cacing api merah berhasil mengejar dan menuju ke depan Erikin. Pedang Kingtong yang telah mengumpul reiki dalam jumlah banyak, pun memancarkan cahaya, dan menerangi goa yang gelap tersebut. Peng peng peng. Seperti sebelumnya, cahaya pedang yang bisa memecahkan beberapa fase transendensi pun tidak menghancurkan cacing api merah ini. Tapi ribuan cacing api merah terbang dan terjatuh, memberikan satu jalan untuk Erikin. Selanjutnya, Erikin bagaikan melewati sebuah pelangi, dan mendadak langsung melompat keluar. Bersambung. Bab 2213. Kelemahan benda tersebut. Bocah, mengendus satu jalan buntu terdekat. Jalan buntu, apakah kamu mengerti? Hanya jalan buntu. Saat terbang, dia melihat dua kelompok cacing api merah berkumpul, dan terus mengejar dirinya. Erikin mencekik leher siluman tikus api dan berujar, "Zizi!" Siluman tikus api terus berteriak. Erikin mengerutkan dahi, kepintaran siluman tikus api terbatas, entah dia mengerti atau tidak. Jika bisa menemukan, angguki kepalamu. Siluman tikus api segera mengangguk kepalanya dengan berat. Erikin akhirnya bisa menenangkan diri, lalu dia melempar siluman tikus api keluar. Dia kembali membuka satu persatu cahaya pedang, untuk menjauhi cacing api merah. Lalu terus bertebangan menuju ke arah di mana siluman tikus api membawa jalan. Kecepatan siluman tikus api sangat cepat, tidak kalah dengan cacing api merah. Jikalau tidak, dia juga tidak akan kabur ke tempat ini lalu dilenyapkan. Di dalam waktu yang singkat, sepertinya cacing api merah tidak akan berhasil mengejarnya. Sedangkan cacing api merah yang terus terbang terjatuh karena Erikin, sang empu juga mencoba untuk mencari kelemahan mereka. Di dunia ini, tidak ada benda apapun yang tak memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun Sky Eater, dia juga memiliki kekurangan yaitu takut dengan api suci. Satu pertanyaan, apakah kamu bisa menemukan titik kelemahannya? Erikin juga mempelajari dari peta murong tentang serangga beracun, terdiri benda yang berharga. Dia menggerakkan telapak tangannya, mendadak sebuah reiki menuju ke arah cacing api merah. Hal pertama yang mencoba tentu adalah api suci. Meskipun mereka melenyap api, namun Erikin juga tidak akan menyerah begitu saja. Saat api menurun, tidak terjadi perubahan yang spesial, dan Erikin pun menuju ke arah lain. Dia memiliki banyak cara, benar-benar bisa mencoba seluruhnya sekali. Dia bisa mencoba 5 elemen sumber energi dan beberapa ilmu sihir. Di dalam goa, terus terdengar suara mengaum bagaikan suara petir. Erikin terbang sembari terus menyerang. Di dalam teknik giok, Chen merapatkan kedua tangan dan berdoa. Jika bisa melewati bencana ini,
Aku berjanji sebelum terlepas dari bahaya, aku tidak akan melontarkan apapun. Chen juga seperti akan menggila. Siapa akan mengetahui siluman tikus api menarik perhatian cacing api merah dan mengejarnya. Mulutnya seperti bisa menerawang, apapun yang dilontarkan akan terjadi. Dia telah mencoba 5 elemen sumber energi, benda beracun, teknik hantu, dan skater yang saling menyantap. Eric Kin bahkan sengaja menarik perhatian satu cacing api merah, lalu menghancurkan dirinya menggunakan jari tangan. Di antara seluruhnya, skater adalah yang paling ampuh. Meskipun benda ini sedikit ketakutan dengan api suci yang berada di dalam tubuh cacing api merah, namun membahas ketajaman gigi. Siapa yang bisa mengalahkan skater? Tidak banyak. Tapi satu hal yang membuat pening adalah, membunuh satu cacing api merah, juga harus melenyapkan api suci dalam tubuh. Sedangkan jika melenyap api suci tersebut, skater akan terbakar mati. Bisa juga dijelaskan, satu menukar satu. Tapi resiko ini sedikit besar. Sebelumnya, saat dia melepaskan diri dari Ramley Leng, dia bahkan menggunakan puluhan ribu skater. Terakhir, meskipun skater tidak mati, namun dia tidak ada kesempatan untuk mengambilnya, dan meninggalkan mereka di gurun. Kini, jumlah skater yang berada di tangannya tidak lebih dari 50.000 ekor. Sedangkan jika melihat cacing api merah, jumlah mereka juga terlihat sama. Oleh karena itu jika membunuh seluruh cacing api merah yang tengah mengejar dirinya, maka seluruh skater juga akan mati. Sedangkan 3 skater yang memimpin, mereka tidak mengalami gangguan dari api suci. Namun jumlah terlalu sedikit, tentu tidak bisa melawannya. Tidak sampai menit terakhir, tidak boleh menggunakan skater. Eric Kin mengerutkan dahi, mereka sangat luar biasa. Jika seluruhnya mati di ruangan kecil ini akan sangat rugi. Oh iya, cobakan 2 sumber energi ini. Selain 5 ilmu sihir, demi menyempurnakan Raja Qin, dia bahkan mempelajari 2 macam sumber energi. Meskipun sumber energi guntur tidak lemah, tapi selalu kekurangan untuk menghadapi ilmu sihir yang luar biasa. Hanya fase penilaian yang bisa digunakan. Sedangkan sumber energi angin, dirinya justru semakin dikit menggunakannya. Namun dirinya masih bisa beberapa cara yang mudah untuk mengontrol. Reiki berputar, dan angin langsung keluar dengan cepat. Terjatuh ke atas tubuh cacing api merah. Mendadak cacing api merah yang terkena serangan langsung terbang terjatuh keluar, dan menabrak tembok di sekeliling. Sedangkan Eric Kin menyadari, di atas tubuh cacing api merah ini terdiri bekas luka yang jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Cara ini bisa digunakan, tapi tidak cukup. Eric Kin kembali mengeluarkan beberapa sumber energi guntur, sedangkan saat sumber energi guntur menurun, cacing api merah pun menghindar karena ketakutan. Cacing api merah yang mengenai serangan tidak bisa kembali bangkit. 2 ilmu sihir yang jarang ditemukan adalah kelemahan cacing api merah. Kedua netra Eric Kin membinar, berubah sedikit semangat. Meskipun cara dia menggunakan 2 ilmu sihir ini terlihat biasa saja, namun saat mengeluarkannya, luka yang dialami oleh cacing api merah jauh meningkat berkali lipat. Bisa dijelaskan, kelemahan mereka di sini. Tentu, ini juga karena ekaristi Yandi dan kultivasi dirinya yang berada di fase transendensi tingkat puncak. Jika menggantikan Chen yang lain, juga tidak akan mencapai hingga seperti ini jika mengeluarkan ilmu sihir tersebut. Bersambung.